Berikut ini merupakan contoh good and bad practice dari manajemen ASN, pelayanan publik, serta world of government. Dan berikut narasinya. Seusai berkonsultasi dari sebuah poliklinik obstetrik rumah sakit Sukamundur, seorang ibu hamil direncanakan untuk dilakukan tindakan sesar berencana atas indikasi plasenta previa totalis. Kemudian, ia didampingi oleh suami menuju ruang pendaftaran beserta membawa berkas-berkas pendaftaran rawat inap. Kemudian, sesampainya di ruang pendaftaran, tampak antrian yang begitu panjang karena masih menggunakan sistem yang manual. Karena tidak mau mengantri, selanjutnya ia menerobos menemui petugas rumah sakit. Setelah itu, karena melihat pasien ini sedang hamil besar, pasien yang lain tidak marah dan legowo serta mempersilahkan. Selamat pagi Ibu, mohon maaf ya Ibu, tadi Ibu sedikit mengantri karena sistem rumah sakit kami masih memakai sistem manual pendaftarannya. Ada yang bisa dibantu Ibu? Iya, pagi Mbak. Mbak, saya kan tadi dari dokter spesialis kamu ya. Rencana besok itu mau operasi. Ada kabar nggak Mbak? Aduh, saya pengen cepet mau masuk ke ruang perawatan dong Mbak. Baik Ibu, saya bisa lihat berkas-berkasnya dulu. Ini Mbak, ada di suami saya. Pak, mana berkasnya? Nih Mbak, berkasnya Mbak, segera diproses Mbak. Saya cek sebentar ya Bapak. Baik, berarti ini pasiennya atas nama Ibu Indri ya, 27 tahun, rencana SC besok pagi, menggunakan BPJS kelas 3 ya Bapak? Iya, kelas 3. Kita naik kelas bisa kan Mbak? Kalau untuk BPJS bisa Bapak naik kelas 1 tingkat ke kelas 2, berarti nanti Bapak bayar selisih tarif antara kelas 3 dan kelas 2 ya. Tapi kami pengennya naik kelas 1 Mbak, masa nggak bisa Mbak? Mohon maaf Bapak, sesuai prosedur BPJS memang nggak bisa. Bisanya cuma naik 1 tingkat dari kelas 3 ke kelas 2 berarti. Kalau Bapak mau naik ke kelas 1 berarti jatuhnya umum Pak. Oh umum? Kan saya menggunakan BPJS. Iya Pak, prosedurnya memang seperti itu Pak. Karena Bapak kelas 3 berarti bisa naiknya ke kelas 2. Kalau Bapak naik kelas ke kelas 1, peraturannya menjadi umum. Ini istri saya nggak bisa Mbak kalau kelas 3. Kelas 2 juga masih sempit, pengennya ke kelas 1. Bisa lah Mbak, diakalin Mbak, titipkan dulu gitu Mbak. Mohon maaf Bapak, memang tidak bisa dari peraturannya Bapak. Yaudahlah, aku telepon keluarga aku dulu aja Mbak. Pasti Baik, nanti Bapak, bisa saya atur. Baik Pak, kami tunggu ya Pak ya. Ya, Pak, kelas 3. Nggak bisa naik kelas 1 aja, Pak. Aduh, kelas 3 tuh panas banget, Pak. Belum lagi rame, terus sempit. Aduh, tambah sesak ini aku. Ya coba saya hubungi Udah, dulu Pak, ya Maya. telepon saudara kita aja. Cepet buruan, telepon saudara kita. Iya Maya. Bentar ya Maya, tunggu bentar. Halo, ini dengan Dokter Asro. Iya, Pak Jar, kenapa? Iya dok, ini saya lagi di rumah sakit dok. Oh, siapa yang sakit? Ini dok, istri saya rencananya besok mau operasi dok. Oh iya. SC dok rencananya. Iya dok. Dok minta bantuannya boleh nggak dok ya? Ya, kenapa? Kenapa bisa dibantu? Ini dok, kita kan sudah diadmisi, tapi kita nggak bisa masuk. BPJS kita kelas 3 dok, tapi istri saya mintanya ke kelas 1 dok. Bisa nggak ya dok ya, diusahakan ya dok ya? Tadi sudah coba bilang ke rumah sakit? Sudah dok, tapi mereka bilang nggak bisa dok katanya. Oh gitu, ya udah. Kan biasanya bisa dok. Oh, bisa lah, nanti saya coba telepon direkturnya ya. Langsung. Oh iya dok, makasih ya dok ya. Ya. Minta bantuannya dok ya buat ponakan ini dok. Ya, saya doain lancar-lancar ya. Saya telepon dulu direktur. Ini. Ya, halo Bu Asro. Halo. Halo Pak Direktur, apa kabar? Ya baik, ada apa Bu? Ada yang bisa dibantu? Ya, ini saya Dokter Asro, Kepala Dinas. Saya minta tolong, bisa? Ya, ada apa tuh Bu?
Itu ada keluarga saya lagi di rumah sakit, mau masuk ke rumah sakit. Dia BPJS kelas 3. Bisa tolong diurus untuk masuk ke perawatan kelas 1? Sebenarnya untuk kelas 3 sih kalau mau naik tingkat cuma bisa 1 tingkat ya untuk ke kelas 2. Cuman kalau ke kelas 1 langsung sebenarnya umum. Oh, itu kan sebenarnya Pak. Minta tolong nggak Pak Direktur? Oke lah, saya coba dulu ya. Saya coba hubungi kepala instalasi ruangan ya. Kalau memang ada ruangan yang kosong, saya coba nanti saya fasilitasi untuk titip di kelas 1 saja. Iya, makasih Pak Direktur. Ya, sama-sama Bu Asro. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Khalif. Sedang sibuk Pak? Halo. Iya Pak. Nggak terlalu juga sih Pak, ini lagi ada kerjaan sedikit aja sih. Ada apa itu Pak? Ini tadi saya ditelepon sama kepala dinas, kebetulan ada keluarganya sedang diadmisi sekarang, mau dirawat. Dia kebetulan BPJS-nya kelas 3, cuman kepala dinas minta bisa dititip di ruangan kelas 1. Jadi kalau ada ruangan kelas 1 yang kosong, tolong siapkan ya 1 difasilitasi. Aduh, kalau kelas 3 itu kalau prosedur kita Pak dari BPJS-nya sendiri itu nggak bisa loncat ke kelas 1 Pak, karena itu 2 tingkat langsung naiknya Pak ya. Kalau ikuti prosedur sebenarnya itu cuma bisa stuck di kelas 2 nantinya Pak. Ya udah, saya tahu juga itu, tapi kan dari gitu. kepala dinas nggak enak saya nih. Jadi tolong fasilitasi, ini bilang saja ke stafnya, ini untuk titipan direktur, bilang aja kayak gitu. Jadi fasilitasi walaupun pasiennya kelas 3, kita tetap memberikan untuk perawatannya untuk di pasien di kelas 1 ya. Ini agak menyalahi prosedur gimana gitu Pak? Ya nggak apa-apa, ini kali ini saya nggak enak aja nih. Nggak enak saya sama kepala dinas, karena ini keluarganya, ada minta kalau bisa fasilitasi untuk kelas 1 gitu. Nanti tolong telepon petugas admisi untuk menyiapkan fasilitas, soalnya saat ini pasien sedang diadmisi ya. Lalu juga kasih tahu staf di ruangan untuk menyiapkan ruangannya. Oh gitu. Baiklah Pak, saya coba konfirmasi dulu ke bagian admission nanti Pak, apa tersedia kamar untuk pasiennya atau tidak. Nanti kalau memang apa saya kabari kembali Pak ya. Oke, baik-baik. Ya, terima kasih ya Pak Khalif. Oke. Ya sama-sama Pak. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa di sana? Dengan Ega Pak, di bagian pendaftaran Pak. Iya, Mbak Ega ini dengan saya Pak Khalif, Kepala Departemen Rawat Inap. Iya Pak. Jadi saya mau konfirmasi ini tadi dapat telepon dari Bapak Direktur kita. Kebetulan lagi ada pasien atas nama Indri ya di sana. Iya Pak. Iya. Jadi tadi konfirmasi dari Bapak Direktur ini pasiennya minta dititip di kelas 1. Kebetulan BPJS kelas 3 ya. Iya, BPJS Bu Indri ini kelas 3 Pak. Kalau prosedurnya kan nggak bisa naik ke kelas 1, Pak. Nanti nyetak SEP-nya gimana, Pak? Kalau kita taruh di kelas 1. Nggak apa-apa. Bikin aja, cetak aja SEP-nya tetap di kelas 3, tapi nanti konfirmasi sama perawat ruangannya untuk siapkan kamar kelas 1. Jadi terdaftarnya tetap di kelas 3, kita titip dia di kelas 1. Kasih aja memonya nanti di berkas rawat inapnya. Itu titipan dari Bapak Direktur kita langsung ya. Oh gitu Pak, berarti SEP-nya tetap kelas 3 ya Pak, tapi dititip di kelas 1. Baik Pak, kalau begitu. Oke, makasih banyak, Pak. Ya Pak. Ya Pak. Waalaikumsalam. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang Mbak. Ini Ega dari bagian pendaftaran Mbak. Saya mau menginformasikan ada pasien kita mau masuk, pasiennya atas nama Ibu Indri, 27 tahun. Rencana mau operasi SC besok pagi, Mbak. Pasiennya BPJS kelas 3, tapi ada memo untuk dititip di kelas rawatan kelas 1, Mbak. Titipan dari mana ini?
Mbak. Dari Direktur Rumah Sakit, Mbak, memonya. Tadi Pak Palifa nelpon, jadi minta pasiennya dititip ke kelas 1. Oke, baik. Kami siapkan dulu ruangannya ya. Informasikan kepada pasien mungkin kurang lebih 15 menit. Nanti kami konfirmasi kembali jika ruangannya sudah ready untuk dimasukin pasiennya. Baik, Mbak. Baik ya. Akan saya informasikan ke pasiennya. Terima kasih. Ya, Selamat siang. Selamat pagi, Mbak Ayu. Mbak, saya nganterin pasien yang saya telepon tadi, pasien yang atas nama Bu Indri, 27 tahun, yang rencana operasi SC besok pagi. Oh iya, Mbak Ega. Selamat pagi. Ini pasien yang tadi ditelepon ya, yang butuh ruang kelas 1 untuk FC. Ibu Indri ya, Bu? Iya, Mbak. Ya, benar. Oke, saya terima ya, Mbak Ega. Ini pasiennya. Terima kasih, Ibu Indri, Mbak izin Ayu. nanti selanjutnya saya yang antar Ibu ke ruangan ya. Oke, Mbak Ya, Ega, baik. makasih ya. Saya bawa Terima pasiennya kasih. ke ruangan ya. Terima kasih, Mbak Ayu. Bu Indri, saya pamit dulu ya, Bu. Ya, terima kasih Mbak Ega. Sama-sama, Ibu. Ibu Indri, perkenalkan saya Nurse Ayu. Saya yang akan menjadi perawat penanggung jawab Ibu selama Ibu dirawat di ruangan gelatik ini sampai dengan selesai proses SC-nya nanti ya, Bu ya. Mudah-mudahan lancar. Saat ini saya akan mengantar Ibu ke dalam ruangan ya, Bu ya. Ya. Ibu bersama suami, Bapak siapa Pak namanya? Fajar. Pagi Pak Fajar, silakan ikut bersama saya untuk masuk ke dalam ruangan ya. Ya. Keluhannya apa yang dirasakan Sekarang keluhannya saat sih ini? nggak ada ya. Cuma emang agak lebih sesak aja sedikit, mungkin karena ini udah cukup agak lebih membesar juga kan kandungannya, jadi emang nafasnya juga nggak terlalu plong lah sekarang, seperti itu. Baik Bu Indri, ini ruangannya, ruangan kelas 1 rumah sakit kami. Silakan saya bantu untuk duduk di tempat tidur, mencari posisi yang nyaman. Seperti ini sudah nyaman belum Bu? Sudah cukup nyaman. Sudah ya, oke. Kalau sudah nyaman, nanti kalau misalnya ada hal-hal yang dikeluhkan atau ingin disampaikan, silakan pencet bel di sebelah kanan itu ya Bu ya. Baik. Nanti staf perawat akan dengan sigap datang ke ruangan Bapak Ibu untuk memberikan bantuan. Jika tidak ada lagi yang ingin disampaikan, saya pamit. Mudah-mudahan ini ya, puas dengan layanan kami, Bapak Ibu. Demikianlah contoh good and bad practice dari manajemen ASN, pelayanan publik, serta world of government. Dan beberapa poin terkait good practice ASN dari video di atas terdiri dari yang pertama, adanya sikap ramah, sopan, serta kejelasan informasi yang diberikan oleh bagian admisi merupakan cerminan dari pelayanan publik. Kemudian yang kedua, adanya sikap tanggung jawab dalam mempertahankan integritas serta profesional dalam bekerja merupakan cerminan dari pelayanan publik. Serta yang ketiga, sikap admisi dalam memperjuangkan hak pasien juga merupakan indikator pelayanan publik. Serta yang terakhir adalah sikap perawat dalam menerapkan kode etik profesi juga merupakan bagian dari manajemen ASN. Sedangkan poin bad practice ASN terdiri dari yang pertama, sistem pendaftaran yang masih menggunakan sistem manual merupakan bentuk belum optimalnya penerapan world of government. Dan yang kedua, panjangnya antrian pelayanan di rumah sakit juga merupakan indikator pelayanan publik yang belum optimal. Yang ketiga, penyalahgunaan wewenang dan jabatan dilakukan oleh kepala dinas dan direktur juga merupakan bagian dari manajemen ASN yang tidak baik. Dan yang terakhir, adanya sikap direktur rumah sakit yang memberikan kebijakan yang bertentangan dengan SOP rumah sakit juga merupakan bagian dari tidak diterapkannya world of government.